Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak tuh pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah para, masya Allah, semangat ya. Untuk sinyal ya, karena cuacanya mendung, bahkan gerimis di luar ya. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk pada materi 5 ya. Materi 5 yaitu tentang gerak tentang pendidikan jasmani atau tentang kebugaran ya. Materi kita yaitu tentang kebugaran jasmani. Apa sih ini kebugaran jasmani? Ada yang tahu? Olahraga. Nah? Tahu. Coba buku paketnya dibuka materi 5-nya. Kemarin kan sebelumnya materi 4 tentang pencak silat. Nah, kita sudah masuk materi 5. Materi 5 halamannya Ustaz lupa. Halaman berapa ya? Di buku paket. Halaman berapa? Kebugaran jasmani, cari kebugaran jasmani. Halaman berapa? Halamannya Mana ketemu kalau kayak gitu? dibuka juga daftar isinya dulu kalau nyari buku itu. Mau nyari halaman dibuka daftar isinya bagian depan itu. Ada materi 5. Apa tadi jasmani apa? Materi 5 tentang kebugaran jasmani. Dan ini yang tampil di dalam gambar. Halaman udah ada. Halaman 93. Nah, itu sudah. Halaman 93. Oke. Mantap banget kedua bukan. Hari ini ada tugas Kak Ustadz. Ustadz belum jelaskan sudah nanya tugas. Dengarkan dulu dong penjelasannya Ustadz. Ini kuda-kuda ini menopang tubuh. Bisa? Selain untuk menopang tubuh, sikap kuda-kuda seperti Oke, ya. Materi kita tentang kebugaran jasmani ini ya. Kita Ustadz buka materinya dulu. Nah, ini ada sikap kuda-kuda. Halaman berapa Ustadz? Halaman 93. Oke. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, semakin banyak pula aktivitas yang dapat dilakukan. Dalam kebugaran jasmani terdapat beberapa komponen atau unsur pendukungnya. Salah satu komponen kebugaran jasmani adalah daya tahan jantung. Pada pembahasan kali ini kalian akan mempelajari tentang daya tahan jantung. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Nah, nih, pengertian daya tahan jantung dan latihan peningkatan daya tahan jantung. Pengertian daya tahan tubuh ya. Yang dimaksud dengan daya tahan tubuh adalah kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu yang lama. Itu ya. Pengertian dari Giri Wijoyo tentang daya tahan tubuh ya adalah kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu yang lama. Manfaat memiliki daya tubuh yang baik adalah yang pertama meningkatkan kemampuan kerja jantung. Ya, kalau kita memiliki daya tahan tubuh yang baik, itu dapat meningkatkan kemampuan kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan komponen fisik lainnya. Ya, maksudnya meningkatkan komponen fisik lainnya, ya, badan kita menjadi kuat, ya, badan kita menjadi sehat, ya. Itu kalau daya tahan tubuh kita itu baik, ya.
Yang kedua, meningkatkan kemampuan fisik lainnya. Yang ketiga, menciptakan aktivitas gerak yang ekonomis. Maksudnya apa ini? Hubungannya apa, Mas? Ya, hubungannya apa? Daya tahan tubuh yang baik itu dapat menciptakan aktivitas gerak yang ekonomis. Nah, kalau tubuh kita bagus, badan kita sehat, tubuh kita kuat, ya, kita melakukan aktivitas itu menjadi ringan, menjadi mudah, ya, menjadi mudah. Misalkan kalau tubuh kita sehat, tubuh kita bugar, tubuh kita fit, ya, kita melakukan aktivitas, misalkan kalian disuruh orang tua mengambilkan sesuatu. Nah, kita bisa melakukannya itu dengan cepat, bisa lari atau jalan cepat, ya. Misalkan disuruh orang tua kalian, nah, ambilkan sapu itu untuk mau menyapu halaman. Dengan sigap kalian langsung lari, terus ambil. Nah, itu merupakan aktivitas gerak yang ekonomis. Ya. Ekonomis itu bisa cepat, ya, bisa mempersingkat waktu. Ya. Kemudian yang kedua, apa sih? Kalau maksudnya daya tahan tubuh kita itu kalau tidak baik, berarti kebalikannya, ya, tidak dapat menciptakan gerak yang ekonomis, ya. Misalnya kalau tubuh kita sakit, itu kita akan kesulitan untuk melakukan sebuah aktivitas, ya. Misalkan yang tadi kalau disuruh itu bisa cepat, ini disuruh lambat. Nah, alasannya sakit, kakinya sakit, atau susah bergerak karena kelebihan berat badan, kayak gitu, ya. Yang keempat, kita meningkatkan daya refleks. Nah, ini meningkatkan daya refleks. Kalau daya tahan tubuh kita baik, ya, refleks kita itu juga akan baik. Ya, dan refleks itu tidak bisa serta-merta tidak bisa serta-merta ada begitu aja, ya. Tapi itu harus dilatih, ya. Itu harus dilatih. Misalkan buku kalian jatuh di meja. Dari meja itu alat tulis kalian, ya, misalkan pensil atau pulpen menggelundung atau mau jatuh dari meja itu. Apa yang harus kalian lakukan? Menangkap pensil kalian atau membiarkan dia jatuh baru diambil? Gimana? Menangkap, ya kan? Tidak akan dibiarkan begitu saja, kan? Pensilnya jatuh ke lantai, ya kan? Pasti kalian akan dengan sigap menangkap, ya enggak? Kalau sampai ada yang melihat pensilnya jatuh, gelundung di atas meja mau jatuh ke lantai terus dilihatin aja, nah itu berarti refleksnya bermasalah, tuh daya refleksnya, ya enggak? Iya, Ustaz. Itu hal yang kecil, contoh kecil, ya. Contoh yang besar bisa banyak. Misalkan kita sedang nonton sebuah atau kita sedang bermain sepak bola, ya kan? Kita ditugaskan untuk menjadi kiper. Nah, kalau menjadi kiper itu refleksnya harus cepat menghalau tembakan dari lawan, ya enggak? Kalau refleksnya enggak cepat, bola ditendang ke gawang kita cuma dilihatin aja. Ya enggak? Nah, itu salah satu manfaat kalau kita memiliki daya tahan tubuh yang baik, yaitu meningkatkan daya refleks. Nah, yang kelima, meningkatkan kemampuan kerja otot. Ya, kemampuan kerja otot itu kalau tubuh kita kuat, tubuh kita baik, itu dapat meningkatkan otot-otot kita, ya. Otot kita bisa kuat, itu harus diimbangi dengan olahraga, ya. Oke. Kita lanjutkan. Jika kalian merasa cepat lelah saat melakukan aktivitas, maka perlu adanya pemeriksaan diri. Apakah sudah makan dengan teratur, beristirahat teratur, atau berolahraga teratur. Nah, ini
apa namanya, masalah kesehatan itu tadi ya. Aktivitas kita perlu diperiksa atau aktivitas adanya pemeriksaan diri ya. Apakah sudah makan dengan teratur? Nah, bagaimana? Kalau di rumah kalian dalam sehari itu makan berapa kali? 3. 3, 4. Ada lagi? Ada yang 5? Ada yang 6? Ada yang 7? Ada yang cuma sekali? 2. Hah? Ada yang cuma 2 kali? Saya. Hah? Ada. Nah, itu Indonesia. enggak standar atau kurang bagus ya. Dalam sehari itu manusia minimal makannya 3 kali. Sarapan, makan siang, dan 6 makan kali, Ustaz. 6 malam. kali. Oh, kalau 6 kali itu ya berlebihan. Maksudnya makan yang ya, makan yang standar itu sehari 3 kali. Ya, sarapan, makan siang, dan makan malam. Nggak usah makan aja. Kita lanjutkan. Sehat, apa sehat? Ayo kita bersama-sama belajar beraktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani, terutama kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Ketika seluruh bagian tubuh kita ini nggak ada yang sakit, berarti sehat. Nah, ini cara latihan peningkatan daya tahan jantung. Ya, latihan peningkatan daya jantung itu bisa dilakukan dengan lari partek, ya, partek. Apa itu lari partek? Yaitu lari secara terus-menerus, ya, atau lari berbanjar bervariasi. Ya, lari partek secara terus-menerus itu bisa dibilang jogging, ya, jogging dalam bahasa populernya. Ya, kalau jogging itu larinya stabil, ya, tidak jalan, tapi juga tidak lari ngebut, ya, tapi jogging, ya, jalan cepat, ya, dan stabil, ya, tidak maksudnya tidak jalan kemudian lari kencang, bukan begitu. Nah, jogging itu larinya stabil, ya, lari pelan tapi stabil terus, ya, begitu, ya. Yang kedua lari interval. Ya, lari interval itu apa? Ya, lari yang seperti apa? Ya. Lari interval artinya lari diselingi istirahat sebelum melakukan lari kembali. Baru lari. Ya, diselingi istirahat kalau lari interval itu. Ada istirahatnya sebentar. Nah, ya, misalkan lari, kemudian jalan, bisa lari lagi. Nah, begitu. Itu namanya lari interval. Yang ketiga yaitu lari lompat tali atau skipping. Siapa yang di rumah punya skipping? Punya, Ustaz. Ada yang punya? Nah, bagaimana cara melakukan lompat tali ini? Nah, ini sangat mudah, nanti Ustadz lihatkan videonya. Nah, ini tentang skipping. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah apa namanya? Lompat tali, ya, lompat tali tentang untuk meningkatkan daya tahan jantung, ya. Boleh nanti disimak nih, ya. Nah, ini. Oke, ini pengertian kebugaran jasmani sudah saya jelaskan, ya. Tentang lompat tali. Kelihatannya bermain lompat tali itu sangat mudah. Nah, tapi kalau yang tidak pernah melakukan juga akan kesulitan juga. Nah, terlalu bisa. Ya, biar kalian di rumah biar ada aktivitas olahraga, bisa bermain aktivitas lompat tali. Ya.
Tuh, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukan Kalau jarak, terlalu panjang boleh di tapi lipat-lipat seperti itu. durasi waktu. Lari selama Bisa. 12 menit. Enggak bisa aku. Ada yang nggak bisa? Tuh. Aku nggak bisa. Ya, perhatikan. Bisa. Perhatikan cara melakukan apa namanya? Lompat tali. Nah, tuh. Itu bisa terus menerus. Nah, fungsi dari lompat tali ini salah satunya untuk meningkatkan daya tahan jantung ya. Ini bisa melatih semua otot-otot badan kita, terutama otot kaki, otot tangan, ya, perut kita juga. Di komplek perumahan, gitu ya. Nah, itu terus. Biar tinggi tuh. Ada yang bisa melakukannya? Bisa. Bisa. Bisa ya. Sebenarnya olahraga Gampang aja itu. ya, hanya kemauan Gampang saja. itu kadang jatuh. Itu gampang. Makanya ini harus banyak berlatih. Meskipun sederhana, tapi kalau nggak pernah berlatih, ya, apalagi kelihatannya sederhana terus meremehkan. Nah, itu yang nggak bagus. Talinya itu nah Ustaz jadi Baik. jatuh. Nah, makanya ini harus banyak berlatih. Berikutnya naik turun bangku. Nah, ini Ibu. sebenarnya tidak harus bangku ya. Tapi ini untuk memudahkan saja. Yang daya tahan tubuh Dia itu juga ada anunya. naik turun bangku. Nih. Nah, ini Susah. Oh, Wih, mantap. Wih. biasanya kan? kan Keren. Keren. dari Ya, halaman cuma sampai sederhana. bawah ada Lompatnya. undakan ya. Ya, Tangga. sederhana. Apa justru Tangga susah? kan. Tapi kalau tidak pernah melakukannya ya susah juga, ya kan? Nah, itu contoh dari Iya Ustaz. lompat tali atau speed skipping tadi ya. Kemudian yang keempat latihan sirkuit. Nah, latihan sirkuit ini dimodifikasi ya, lari yang dimodifikasi atau berupa apa namanya game-game ya, atau permainan. Yang pertama melakukan jogging ya, mengelilingi lapangan atau halaman. Yang kedua sampai di pos ini melompat kardus atau melompati halang rintang dengan bervariasi lompatan ke depan, menyamping, atau ke belakang. Bisa menggunakan kun gitu ya, lompatnya ya. Kalau yang dari pos 2 ke pos 3 ini bisa dilakukan dengan lari sprint. Lari sprint itu lari yang bagaimana? Atau ini Lari sprint. Kemarin di atletik Ustaz sudah jelaskan. Lari sprint itu lari apa? Ustaz itu lari cepat ya? Ya, benar sekali. Lari sprint itu lari cepat ya. Jadi di pos 2 ke pos 3 ini lari cepat. Ya. Lari cepat. Maksudnya dari pos 3 ke pos 4 ini lari cepat atau lari sprint. Kemudian di pos 4 di sini ke pos 1-nya lari di tempat dengan mengangkat paha. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Kita lanjut yang kelima, perlombaan memindahkan bola. Nah, ini bagian untuk meningkatkan daya tahan jantung dengan permainan ya. Contohnya siswa berbaris berbanjar. Ketika ada apa-apa mulai, maka siswa baris yang paling belakang lari secepat ya, lari cepat mengambil bola di keranjang A dan lari kembali dengan membawa bola dan melanjutkan jogging ya, kembali ke setelah memindahkan bola dari B ke A, kemudian jogging ke garis ke depan, kemudian orang yang paling belakang kembali begitu ya. Ketika bola sudah dimasukkan raja, siswa yang paling belakang lari cepat mengambil bola di keranjang B dan melakukan lari cepat dan meletakkan ke keranjang A. Nah, itu larinya bergantian ya, terus begitu ya. Yang keenam ya, naik turun tangga. Nah, yang rumahnya bertingkat angkat tangan, rampingkan tangan. Siapa yang rumahnya yang punya rumah berlantai 2? Ada? Ada ya? Nah, itu
Rumahnya Fayat ada tangga kayak gitu, cuman untuk ke atap, bukan untuk ke lantai 2. Nah, itu sangat bagus untuk dijadikan olahraga. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan daya tahan jantung. Nah, olahraga naik turun tangga merupakan olahraga yang murah, mudah, tapi manfaatnya sangat banyak, terutama untuk menguatkan jantung, paru-paru, dan otot tubuh. Gerakan naik turun tangga dapat membantu dalam meningkatkan kebugaran tubuh kalian. Nah, manfaat melakukan latihan naik turun tangga adalah yang pertama, melatih kemampuan pernapasan yang lebih panjang dan tidak mudah lelah. Nah, ini kalau kita apalagi yang di rumah ada rumahnya berlantai 2 ya, pasti akan naik turun tangga. Nah, itu kalau dilakukannya dengan continue terus menerus ya, dilakukan dengan stabil, dilakukan dengan terus menerus. Nah, itu bisa salah satu olahraga yang mudah dan manfaatnya sangat bagus ya. Yang tadi itu untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru tadi ya. Kemudian melatih organ kardiovaskuler dan meningkatkan metabolisme tubuh secara bertahap. Apabila dilakukan secara rutin, dapat menghilangkan rasa pegal, nyeri otot dan punggung. Pada punggung ya, nyeri otot pada punggung, sendi dan leher. Membentuk otot kaki, pantat, paha, pinggul dan perut menjadi lebih kuat. Ya, menghilangkan lemak-lemak tubuh. Nah, itu. Kalau di rumah ada tangga yang begitu, kalian harus bersyukur, banyak berlatih, banyak berolahraga, naik turun tangga. Naik turunnya tangga. Enggak ada tangga rumahnya. Rumahku enggak tingkat. Kalau tidak ada bisa melakukan jogging, ya, jogging di depan rumah. Ya, itu yang olahraga yang sederhana, yang ringan, yang tidak membutuhkan biaya, ya kan? Naik turun tangga. Terus kalau itu dilakukan rutin, ya, otot kaki, otot paha kalian tuh akan menjadi kuat, ya. Apalagi yang laki-laki suka main bola itu. Nah, kalau punya otot kaki kuat itu tendangannya akan kencang. Nah, begitu juga perut kita, ya. Perut kita tuh kalau kita naik turun tangga itu akan otot perutnya akan kuat, ya. Otot perut kita menjadi kuat, menjadi lemak-lemaknya menjadi hilang. Nah, apalagi semua yang di sini yang badannya gemuk ada nggak? Siapa yang badannya gemuk? Hah? Enggak merasa. Nah, itu harus banyak olahraga. Harus banyak olahraga, apalagi olahraganya yang mudah dan murah. Ya, naik turun tangga aja, yang penting rutin. Pagi sama sore. Pagi sama sore naik turun tangga. Dihitung aja berapa kali naik. Misalkan 20 kali naik turun tangga. 20 kali naik turun tangga itu kan akan melatih, salah satu cara untuk melatih daya tahan tubuh kita. Terputus-putus. Baik, Ustaz lanjutkan satu lagi. Ya, sirkuit training. Nah, sirkuit training ini Gimana tadi? ya, pembelajaran normal ya. Nah, ini ada pos-pos kita bentuk, tapi aktivitas dari sirkuit training ini hal-hal yang nah, dari materi ini olahraga apa yang paling kalian sering lakukan? Bola, jogging, lari. Aku juga lari. Lari-larian di rumah orang. Ya, dalam olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu yang paling sederhana yaitu lari, ya, jogging, ya.
Aku lari sama jogging. Ya, itu paling main bola. Apa namanya, paling gampang, paling murah, nggak butuh biaya, ya kan? Kalau mau bersepeda kan harus beli sepedanya dulu. Kalau mau apa namanya? Biasanya kalau mau main sepeda di rumah itu sepeda statis. Kalau main sepeda di rumah itu pasti pakai sepeda statis. Yang nggak bisa bergerak itu ya. Oke. Nah, dari materi itu ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada. Cukup jelas ya. Oke, minggu depan Ustadz mau kirim soal evaluasi lagi ya untuk materi 4, yaitu tentang apa namanya, pencak silat ya. Yang pencak silat kemarin kan Ustadz belum ngasih soal evaluasinya kan? Belum. Nah, yang kemarin soal evaluasi tentang atletik itu ada yang belum mengerjakan soalnya? Aku udah kerjakan, aku udah. Ada yang belum? Yang Aku belum udah dapat 85. Nah, yang belum mohon segera ya. Yang belum segera dibuka classroom-nya dan dikerjakan. Oke. Silakan semua kameranya dibuka. Kameranya dibuka, mikrofonnya juga dibuka. Semuanya dibuka. Semuanya dibuka kameranya. Sudah, Ustaz. Oke ya. Ustadz mau ngabsen dulu dengan Ustadz mau screenshot. Bentar ya. Tanam. Bentar ya. Tunggu bentar. Oke, dari materi tadi insya Allah sudah jelas semua ya. Nah, jangan lupa di rumah tetap belajarnya ditingkatkan, buku-buku paketnya PJOK dipelajari ya. Bentar lagi kita mau ada penilaian akhir semester ya, nanti di awal bulan Desember kan kalian harus pas ya kan, penilaian akhir semester kan, makanya belajarnya ditingkatkan, bukunya dibaca di rumah, jangan cuma jadikan bantal aja ya. Oke, dari Ustadz cukupkan sekian. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.